lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta.
pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Mundur.
Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, ya udah menikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih
dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan.
Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, hei, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK,
Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka.
Merdeka! 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Nahan beban ini, ya.
Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan kita, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Pak Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Pak Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Pak Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar itu, biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini.
Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin aja. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ini, ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan,
Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Merdeka! 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak.
biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Ketribut, mundur foto. Ayo Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ini, ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto.
Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta.
pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto.
Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin aja. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu
untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto
mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap, dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO.
pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim
hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Ketribut, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Ketribut, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan
kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak penyidikan. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Pak Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Pak Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Pak Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar itu, biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini.
Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin aja. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan,
Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak.
Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Ketribut, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua.
Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Pak Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif.
Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod. Mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur.
Ketribut, hei, mundur foto. Ayo Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin aja. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena
penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar itu, biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13
30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, hei, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap, dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail.
Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat.
untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Ya udah dinikmatin aja. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum
diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar itu, biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK.
Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, hei, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap, dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai.
Selanjutnya, untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata Merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur.
Mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Ketribut, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Pak Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Pak Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Pak Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara.
Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan.
Ih. Merdeka! Katakan ke sana. Merdeka! Merdeka! Foto gantian foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi, Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin aja. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya.
Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hidup Pak Sekjen! Hidup
Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka! 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tribut, weh, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional,
Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata Merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat.
untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Ya udah dinikmatin aja. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan PA, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum
diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK.
Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai.
Selanjutnya, untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata Merdeka. Merdeka! 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur.
Mundur foto. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah menikmati air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025.
Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner
Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Ayo Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak.
untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya.
Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK.
Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, ya udah dinikmatin aja. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan KPK, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Pak Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Pak Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai.
Selanjutnya, untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir, Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian foto mundur.
Foto gantian mundur. Tripod. Mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Foto gantian mundur. Tripod. Mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin aja. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan KPK, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi,
kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025.
Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya.
Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Beban ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap, dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir.
Terakhir, Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan yang akan datang tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat.
Siapa penyidik KPK, Pak? Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Merdeka! 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 Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Tripod, mundur foto. Maju lagi Pak. Biar dapat. Untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini, udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Hasto, tadi berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto, berapa pertanyaan Pak Hasto? Hasto. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini.
Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Terakhir Magdir menegaskan bahwa Hasto berjanji akan mengikuti pemeriksaan-pemeriksaan KPK selanjutnya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan datang, tentu akan kami ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, pungkasnya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya, tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat, hari Senin 13 Januari 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan, Selasa 24 Desember 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan selesai diperiksa KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto terlihat sumringah selesai diperiksa KPK selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung, Hasto pun sempat dipeluk oleh seorang simpatisan. Namun Hasto bungkam saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait jalannya pemeriksaan tersebut. Lantas Hasto dan tim hukum PDIP menuju ke bus berwarna merah putih untuk meninggalkan gedung KPK. Hal itu diiringi sejumlah simpatisan yang memekikan kata Merdeka. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto. Maju lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Biar dapat. Hasto Kristianto telah selesai menjalani panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Hasto diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan menghalang-halangi penyidikan. Hasto diperiksa dari jam 10 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Hasto mengaku siap mengikuti proses selanjutnya. Saat ditemui awak media selesai pemeriksaan, Hasto bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menjelaskan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan pihak penyidik. Hari ini Hasto diperiksa atas 2 perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Magdir Ismail juga menegaskan pihaknya akan taat pada pemeriksaan lanjutan dari KPK. Sebelumnya, Hasto berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Roni Talapesi. Hasto sebelumnya menyatakan bahwa dirinya sudah siap lahir batin memenuhi panggilan KPK ini. Sedianya Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari 2025 lalu, namun pihak PDIP meminta penjadwalan ulang. Hal ini lantaran Hasto masih disibukkan dengan rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar pada Jumat 10 Januari. Baik PDIP ataupun Hasto sendiri memastikan akan taat dan kooperatif terhadap proses hukum. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Patra Mijaya, mewanti-wanti KPK untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. Kasih jalan. Kasih jalan. Merdeka. 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 Siapa Pak? Foto gantian, foto mundur. Foto gantian mundur. Mundur foto.